Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan presentasikan mengenai laporan UMKM dari Menanti. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada Rakat Febrian Andika, yang kedua ada Nazwa Nabila Araiki, kemudian Suci Akmarina, Andra Mahardia Putra, dan Muhammad Irfan. Yang pertama ada UMKM Profile. Menanti adalah sebuah bisnis food and beverage yang fokus menjual berbagai minuman, teh, dan cemilan. Menu-menu minuman teh tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok menu. Tak hanya menu teh, Menanti juga menyediakan cemilan untuk teman minum tehnya, yaitu ada potato fries dan potato and chicken popcorn. Untuk di sini saya akan menjelaskan analisa pasar. Yang pertama ada target pasar. Menanti menargetkan konsumen pencinta teh dan minuman segar. Segmen ini termasuk mereka yang gemar menikmati minuman teh dalam berbagai varian rasa dan tekstur. Mereka mencari alternatif minuman yang segar dan unik untuk menghilangkan dahaga. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Menanti menggunakan strategi pemasaran yang efektif dengan menggabungkan pemasaran tradisional dan digital. Brand ini mengadakan acara promosi dan event, beriklan di media elektronik, serta menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang terakhir ada ekspansi pasar. Menanti memperluas pasar dengan menghadirkan produknya di toko-toko modern, toko online, dan ekspansi ke pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk. Lalu selanjutnya ada analisa SWOT. Yang pertama ada strength, produk yang menarik perhatian pelanggan. Yang kedua ada kualitas produk yang tinggi. Lalu ada koneksi kuat dalam industri terkait. Dan yang terakhir ada kemampuan adaptasi yang cepat. Lalu weakness, produksi terbatas, keterbatasan anggaran pemasaran, pasokan bahan baku terbatas, persaingan yang lebih besar. Opportunities, ada pasar yang terus-menerus berkembang, ekspansi ke wilayah baru, kolaborasi, dan meningkatnya minat konsumen. Lalu yang terakhir ada threats, ketatnya persaingan, perubahan regulasi, fluktuasi harga yang signifikan, dan resiko ekonomi global. Lalu ada analisis pastel. Yang pertama ada politik. Perubahan kebijakan pajak atau regulasi bisnis yang dapat mempengaruhi biaya operasi. Kebijakan perdagangan dan ekspor yang berdampak pada impor bahan baku atau distribusi produk. Yang kedua ada ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya impor atau ekspor. Perubahan dalam tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman atau pembiayaan. Lalu ada kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Yang ketiga ada sosial, perubahan tren konsumen terkait dengan gaya hidup, kesehatan, atau kebutuhan gizi, peningkatan kesadaran lingkungan, dan permintaan produk ramah lingkungan. Lalu yang keempat ada teknologi, perkembangan teknologi dalam proses produksi atau distribusi yang dapat meningkatkan efisiensi. Ancaman dari persaingan teknologi atau pergeseran ke platform penjualan online. Yang kelima ada lingkungan, regulasi lingkungan yang lebih ketat terkait dengan limbah atau bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya dan operasi bisnis. Lalu yang terakhir ada hukum, perubahan dalam regulasi hukum terkait dengan sertifikasi produk atau paten yang dapat mempengaruhi bisnis. Perubahan dalam hukum ketenaga kerjaan atau perlindungan konsumen yang perlu diikuti. Selanjutnya ada analisa pesaing. Minuman dengan bahan dasar teh mungkin sudah sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetitor menanti seperti ST Indonesia yang menawarkan berbagai varian teh dengan cita rasa yang baru dan menawarkan minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Menanti yang didirikan pada tanggal 10 April 2021 ini dirintis oleh kakak beradik Jeremy Pauline dan Jehian Padangian, beserta rekan-rekannya yaitu Handi Setiono dari Babarafi Enterprise, Sylvia Surya dari Kopisi Group, dan Bisma Adiputra dari Masakin Group. Menanti telah berhasil meraup 200.000 follower dalam keadaan baik toko maupun produknya belum ada. Menanti juga terpantau paling aktif di media sosial Instagram. Dilihat dari jumlah interaksi dan followers media sosial, Instagram Menanti yang terus
bertambah hingga mencapai hampir 676.000 followers dalam waktu kurang lebih 11 bulan dan telah membuka 189 toko di berbagai provinsi Indonesia. Selanjutnya ada analisa resiko pada menanti. Yang pertama itu resiko pemasaran. Gagal mengenai pasaran atau positioning failure. Dikarenakan produk yang ditawarkan itu kurang mengenai target pasar, sehingga bisa dipastikan bahwa penawaran yang disampaikan itu yang disampaikan belum berhasil menarik perhatian dan minat konsumen. Karena pada dasarnya produk yang ditawarkan tidak selalu dibutuhkan pada saat itu oleh konsumen tersebut. Hanya mengejar peningkatan penjualan dan kurang meyakinkan target pasar. Kemudian yang kedua ada risiko komunikasi. Resiko komunikasi ini tidak tepat dan berlebihan karena pesan komunikasi yang tidak tepat dapat menggeser makna atau inti pesan yang akan ditawarkan kepada konsumen. Jadi lebih baik tawarkan produk dengan bahasa yang jelas dan padat sehingga konsumen dapat menyerap informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada hambatan fasilitas dan sarana yang terbatas. Karena beberapa store menanti yang tersedia hanya memiliki store untuk take away saja, tanpa ada kursi yang membuat konsumen kurang nyaman untuk membeli karena hanya bisa take away saja. Selanjutnya hambatan pelayanan. Pelayanan yang belum optimal atau pelayanan menanti itu masih kurang dikarenakan metode pemesanannya secara manual yang membuat kita harus mengantri kembali. Lalu analisa penjualan dan forecasting demand. Menanti mengalami kerugian serta penurunan pendapatan yang tidak sesuai dengan perhitungan awal. Hal ini terjadi pada usaha kemitraan Menanti sebagai berikut. Menanti menjual sahamnya dengan target 2,9 miliar. Sudah ada 2.503 orang yang membeli saham dengan keuntungan bisa mencapai 730 juta hingga 900 juta per tahun. Jika berhasil, modal bisnis ini hanya memerlukan sekitar 27 hingga 38 bulan. Namun fakta di lapangan berbeda. Jika perhitungan rata-rata omset per bulan bisa mencapai sekitar 35 juta hingga 49 juta per bulan, bahkan proyeksi balik modal untuk tipe standar bisa lebih cepat, sekitar 5 bulan hingga 10 bulan. Sejumlah mitra mengatakan pihaknya kesulitan balik modal karena penjualan yang sepi. Hal ini disebabkan oleh harga yang terlalu mahal untuk minuman es teh yang dibanderol dengan harga Rp20.000 per gelas, sehingga turunnya minat beli dari masyarakat. Selanjutnya ada analisa investasi modal awal plus analisa aset tetap. Menanti menerapkan low stock alert system, mengawasi quality control, memesan bahan baku dengan aplikasi, mendapat modul laporan operasional, finansial, inventory, serta pelatihan online yang rutin. Nilai investasi Menanti termasuk dalam tipe yang standar, yaitu sebesar Rp125 juta, namun belum termasuk mesin dan peralatan. Nilai investasi Menanti akan meningkat sebesar Rp175 juta jika ingin menambah mesin dan peralatan. Selanjutnya ada analisa biaya plus modal kerja. Menanti merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang food and beverage, sehingga dana yang diperlukan agar usaha dapat berjalan sebagian besar berfokus pada biaya operasional. Biaya operasional pada usaha Menanti yaitu sewa tempat, gaji karyawan, etalase teh, es batu, cup, sedotan. Selain itu terdapat pula royalti fee yang harus dibayar per tahun. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Jadi di sini bisa dilihat gross profitnya mengalami kenaikan dari September 2021 dari 21 juta sampai Desember 2021 yaitu 273.545.476 rupiah, dan mengalami penurunan di Januari jadi 165.930.000 sampai Februari mengalami penurunan juga jadi 78.791.000 dan mulai mengalami kenaikan di bulan Maret 2022 hingga Mei 2022 dari 80 juta naik jadi 165 juta dan kembali mengalami penurunan di bulan Juni 2022 di angka 95.543.000
dan mengalami penurunan lagi di bulan Juli jadi 61.321.000 sampai Agustus yang menjadi 53.102.000 dan mengalami kenaikan di bulan September 2022 menjadi 84.224.955 rupiah. Begitupun di total expense-nya yang awalnya di September 21 itu 20.543.477 rupiah mengalami kenaikan hingga bulan Desember menjadi 121.477 rupiah dan kembali mengalami penurunan di bulan Januari menjadi 85.460.000, kembali mengalami penurunan di Februari hingga bulan April yaitu 48.215.000 dan mengalami kenaikan di bulan Mei 2022 yaitu 60.329.000 dan kembali mengalami penurunan hingga Agustus tahun 2022 menjadi 33 juta dan mengalami kenaikan di September 2022 menjadi 36.587.000. Begitupun di loss profit-nya yang tadinya di September 2021 yaitu sebesar 915.000 naik hingga bulan Desember menjadi 152.000 dan mengalami penurunan di bulan Januari 2022 menjadi 80.000 hingga bulan April 2022 menjadi 46.288 dan mengalami kenaikan di bulan Mei dan mengalami penurunan lagi di bulan Juni terus menurun hingga bulan Agustus 2022 menjadi 20.000 dan mengalami kenaikan di September yaitu sebesar 47.637 ya. Lalu untuk laporan neraca di aktivanya, aktiva lancar di kasnya ada 584.976.774 rupiah. Piutang usahanya nggak ada, terus persediaannya 28.572.000 rupiah. Aktiva lancar lainnya 147.388.000 dan jumlah aktiva lancarnya sebesar 760.936 rupiah. Untuk di bagian pasifanya hutang pajak ada 7.080.645 rupiah. Untuk hutang lancarnya di 2.224.000 rupiah. Jumlah kewajibannya 9.304.777 rupiah. Lalu ada di ekuitasnya modal itu sebesar 100 juta, laba ditahan 211.509.523 juta. Laba tahun ini yaitu 44.122.000 rupiah. Jumlah ekuitasnya 751.631.997 rupiah. Lalu jumlah kewajiban dan ekuitasnya menjadi 760.936.774 rupiah, yaitu sama dengan jumlah aktivanya
Rp760.936.774. Untuk analisa investasinya di payback, investasi awal yaitu 125 juta, menghasilkan penghasilan bersihnya 6,5 juta rupiah, dan titik impasnya 19 bulan. Lalu untuk net present value-nya yaitu 125 juta dibagi 1 ditambah 10% dikali 0, lalu ditambah 150 juta dikali 1 ditambah 10% dikali 1, yang menjadi 125 juta ditambah 363,636,636,636,636,636. Lalu di akhirnya jadi 11.363.636 rupiah. Lalu internal rate of return, biaya awal sebesar 125 juta dan aliran kas positif 78 juta pada tahun pertama. Jadi internal rate of return-nya adalah sekitar 37,6%. Lalu untuk profitability index, biaya investasi awal adalah 125 juta dan nilai sekarang dari aliran kas positif adalah 175 juta. Jadi 175 juta dibagi 125 juta menjadi 1,4. Lalu untuk kesimpulannya, Menanti sebagai bisnis minuman telah berhasil bersaing di tengah maraknya usaha waralaba minuman yang berkembang di wilayah perkotaan Indonesia. Menanti dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini karena memiliki strategi pemasaran yang berbeda dari usaha waralaba minuman lainnya. Konsep kapital yang dimiliki bisnis waralaba Menanti menunjang eksistensi Menanti yang kian naik daun di tengah arena bisnis waralaba yang semakin marak. Hal ini juga didorong oleh strategi pengembangan dan pemasaran yang berbeda dari waralaba lain, sehingga Menanti dapat berkembang sangat cepat. Menurut penjelasan di website Bizer, seorang investor dapat memulai investasi saham dalam bisnis Menanti di Jakarta Pusat dan Umau di Jakarta Barat melalui Bizer dengan investasi awal sebesar 50.000 per lembar saham. Berdasarkan kinerja historis sebelumnya, rata-rata dividen yang diperoleh dari saham ini adalah sekitar 25-31% per tahunnya, yang akan menghasilkan keuntungan sekitar 12.521 hingga 15.437 per tahunnya. Sementara periode dividen disebutkan dilakukan tiap 4 bulan dengan waktu balik modal 38-47 bulan berdasarkan kinerja historis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing.